berita-berita yang ada di media. Akhirnya berita itu ternyata ada sesuatu atau polemik di masyarakat yang ada pro dan kontra di situ. Salam keadilan. Balik lagi sama gue Reza Torik. Di channel gue ini gue akan membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik dari segi hukum maupun sosial. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore maupun malam bagi yang menonton sore ataupun malam. Belakangan ini gue melihat kita lagi ramai, artinya melihat berita-berita yang ada di media. Akhirnya berita itu ternyata ada sesuatu atau polemik di masyarakat yang ada pro dan kontra di situ. Teman-teman sekalian, di sini gue cuma mau ngebahas, artinya ini menurut pandangan gue dan ini adalah menurut hukum, sudut pandang hukum. Jadi di sini gue akan menjelaskan kenapa sih Mahkamah Konstitusi menjadi putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi polemik di masyarakat. Oke, mari kita bahas. Jadi begini teman-teman semua, kenapa Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi menjadi polemik di masyarakat dan ternyata isi putusannya kita lihat sendiri bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi telah diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa telah terjadinya pelanggaran kode etik oleh Hakim MK, yang dimana kita tahu sendiri Hakim MK itu telah melanggar kode etik dan sudah dikasih punishment hukuman. Namun gimana teman-teman terkait dengan putusannya? Kok sudah melanggar tapi tetap bisa dilaksanakan? Nah, begini teman-teman semua. Jadi yang pertama, gue akan jelaskan sedikit terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan aturan atau dasar hukumnya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah yang berwenang untuk melakukan judicial review dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa teman-teman? Ketika undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan isi dari aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR yang sudah disahkan dapat dibatalkan. Artinya Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan aturan yang sekiranya dapat atau tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar. Nah, gimana tuh maksudnya Undang-Undang Dasar tidak berkesesuaian? Jadi ketika aturan itu dibuat, nah Undang-Undang Dasar itu kan berkaitan dengan keadilan sosial, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya artinya Pancasila. Namun ada turunan-turunan lain. Nah, banyak yang sekarang kita lihat, ini pendapat gue bahwa undang-undang yang dibuat ini adalah produk politik, teman-teman. Ini statement gue ini bukan berarti gue mengada-ngada, karena kita bisa lihat bahwa yang membuat aturan undang-undang itu adalah DPR, yang dimana DPR itu adalah wakil rakyat. Tapi gue nggak bisa bilang bahwa ternyata dewan-dewan ini membuat aturan undang-undang ini sesuai pesanan. Namun kita nggak bisa pungkiri kenapa adanya Mahkamah Konstitusi, ya itulah fungsinya untuk membatalkan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR supaya masyarakat bisa juga ikut andil mengawal jalannya pemerintahan, mengawal jalannya peraturan yang kelak akan dipakai atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kehidupan sehari-hari apa? Misalkan undang-undang tentang tenaga kerja. Nah, sampai situ undang-undang tenaga kerja
kita merasa bahwa oh ini ada yang nggak beres nih, ada sesuatu yang menguntungkan sebelah pihak. Nah itulah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan aturan undang-undangan yang sekiranya berat sebelah atau tidak seimbang. Karena aturan itu harus dibuat seimbang, adil, dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah balik lagi teman-teman ke Mahkamah Konstitusi. Nah, moga-moga teman-teman jangan bosan melihat gue menjelaskan seperti ini. Jadi balik ke Mahkamah Konstitusi teman-teman, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk melakukan penambahan pasal atau melakukan klausul, melakukan pembuatan aturan baru yang ada di undang-undang. Tapi kejadiannya gimana? Faktanya bagaimana teman-teman semua? Ternyata Mahkamah Konstitusi membuat aturan tentang adanya capres-cawapres yang bisa mencalonkan, walaupun undang-undang mengatakan bahwa batas maksimal 40 tahun usia capres-cawapres, namun Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya untuk melakukan pasal baru. Nah ini teman-teman yang menjadi polemik. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pembuatan aturan baru, karena Mahkamah Konstitusi adalah posisinya sebagai negatif legislator, sedangkan DPR dan pemerintah adalah positif legislator, yang artinya negatif legislator tidak boleh membuat aturan baru atau membuat pasal baru, klausul baru di dalam undang-undang. Kewenangannya hanya membatalkan aturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi faktanya teman-teman semua, apa yang bisa kita lihat? Bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan atau membuat aturan pasal baru dengan mencantumkan frasa atau klausul tentang batas usia capres-cawapres, atau ada tambahannya jika sudah menjadi wali kota, gubernur, walaupun belum berusia 40 tahun, maka itu diperbolehkan. Poinnya di situ teman-teman. Kenapa? Padahal Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat aturan baru, tidak boleh membuat frasa baru. Namun Mahkamah Konstitusi melanggar itu semua. Nah, akhirnya bagaimana teman-teman solusinya? Nah, inilah kekacauan hukum kita, aturan undang-undang kita. Jadi gue netral di sini, gue tidak berpihak kepada siapapun, gue tidak melihat siapapun, gue cuma melihat dari segi pandang hukum secara aturan yang ada teman. Jadi poinnya adalah Mahkamah Konstitusi telah melanggar atau melebihi batasan kewenangan untuk melakukan putusan atau memberi putusan terhadap undang-undang tentang batas usia maksimal capres-cawapres. Dan itu bisa dibuktikan bahwa ternyata Hakim Mahkamah Konstitusi telah melanggar etik. Coba teman-teman pikirkan, kalau misalkan kita sebagai warga negara Indonesia ternyata melihat kejanggalan atau penguasa atau pejabat publik kita melakukan pelanggaran demi kepentingan. Balik lagi, ini nggak tahu siapa kepentingan siapa, tapi faktanya itu telah melanggar. Bagaimana kita sebagai masyarakat melihat itu? Bagaimana masyarakat tidak dicederai hatinya bahwa penguasa telah melakukan atau oknum telah melakukan upaya pemaksaan kehendak terhadap aturan, yang dimana aturan itu hanya untuk kepentingan sebelah pihak atau segelintiran orang, yang berakibat diterabosnya hukum secara ilegal dan dibuatnya aturan hukum itu secara ilegal yang tidak sesuai dengan aturan main atau prosedur hukum yang berlaku. Nah, sekarang gue mau membahas artinya solusi mungkin kedepannya. Ini menjadi pelajaran dan catatan bagi kita semua, khususnya atau DPR, bahwa Mahkamah Konstitusi harus dirubah undang-undangnya, harus dilakukan perubahan. Kenapa? Karena ternyata Mahkamah Konstitusi ketika putusan itu dilakukan atau diputuskan, itu tetap bisa berjalan dan tetap berlaku. Padahal hasil putusan itu yang pertama sudah melebihi batas kewenangan dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua, telah terjadinya pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi. Namun ternyata nomor 3, putusan itu tetap berlaku. Bagaimana kita sebagai orang awam pun bingung. Bagaimana dengan orang hukum pun sebetulnya jadi patut tanda tanya. Bagaimana upaya yang kita lakukan sedangkan
sifatnya final and binding. Jadi putusan itu harus dieksekusi dan tidak bisa diupayakan lagi untuk pembatalan. Ini artinya apa? Artinya ada sesuatu yang harus dirubah. Kalau tidak mau hancur negara ini, tidak mau hukum ini menjadi alat negara, alat oknum-oknum untuk melanggengkan atau kepentingan sebelah pihak. Nah, pemerintah dan DPR harus melakukan upaya untuk melakukan perubahan supaya tidak ada lagi kaitannya terjadinya putusan yang menurut saya putusan itu adalah putusan yang ilegal. Kenapa dikatakan ilegal? Karena putusan itu telah melanggar prosedur, telah melanggar hukum, dan itu menjadi cacat hukum dan seharusnya tidak bisa dilakukan eksekusi atau tidak bisa diterapkan putusan itu untuk dilaksanakan. Jadi kalau teman-teman mau nanya, misalkan kok bisa diterapkan akhirnya dilaksanakan, ya balik lagi teman-teman, inilah kekurangannya, bahwa pemerintah dan DPR menurut gua telah lalai dalam hal membuat Mahkamah Konstitusi, tidak memikirkan hal-hal yang ke depan yang akan terjadi seperti ini, akhirnya berdampak pengkerdilan hukum. Artinya hukum ini dipandang dan dijadikan alat yang seharusnya hukum itu tegak berdiri lurus, tidak pernah pandang bulu, dan tidak bisa dijadikan alat untuk sebagian pihak demi kemanfaatan sebelah pihak. Hukum itu adalah harus adil, sesuai dengan yang gue bilang tadi, salam keadilan, bahwa hukum itu harus adil, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh mementingkan sebelah pihak, harus seimbang, dan tidak boleh merugikan atau memberatkan sebelah pihak atau menguntungkan sebelah pihak. Berimbang, adil, dan equal before of the law, artinya semua sama di mata hukum. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa gue bahas sekarang ini. Dan seperti yang gue bilang, bahwa channel ini akan membahas terkait dengan permasalahan di masyarakat, baik sosial maupun hukum, menurut pandangan gue dari segi hukum dan aturan yang ada. Terima kasih teman-teman semua. Maaf kalau ada kekurangan atau masukan. Dan di sini gue cuma ingin menuangkan pemikiran gue dan statement gue menurut gue, dan tanpa sama sekali menyinggung siapapun atau memihak siapapun. Ini murni adalah pemikiran gue dari segi pandang hukum, dari sudut pandang hukum maupun sosial. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah kata dari video gue ini, dan semoga kita menjadi orang yang melek hukum, taat hukum, dan tidak dibohongi oleh hukum. Artinya apa? Hukum bukan menjadi alat penguasa untuk atau oknum untuk melanggengkan atau mementingkan kepentingannya atau kelompoknya. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman mengerti, atau teman-teman senang ataupun tidak senang, bisa, nggak ada masalah. Ini menjadi masukan bagi gue untuk membuat channel atau edukasi hukum yang lebih banyak lagi, supaya banyak orang-orang di luar sana yang awam hukum merasa tertindas oleh hukum dan merasa bahwa hukum itu tidak adil. Dan di sini tempatnya untuk kita membuka mata bahwa hukum itu adalah untuk membuat keadilan, tidak bisa dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Ada berita terkait dengan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman semua. Nah, pertama terkait Undang-Undang Pemilu pasal 281 yang menyatakan isi pasal adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden boleh berkampanye
asalkan dengan syarat tidak memakai fasilitas negara dan melakukan cuti kampanye. Salam keadilan. Balik lagi di channel gue, Reza Torik. Di sini di channel gue ini kita akan membahas masalah-masalah hukum maupun sosial yang ada di masyarakat menurut pandangan gue. Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat di sana. Di channel gue ini kali ini gue akan membahas masalah yang sekarang lagi viral, lagi rame terkait dengan, pasti teman-teman semua juga mungkin sudah mengetahui kan, yaitu terkait dengan presiden boleh berkampanye dan boleh memihak. Nah, balik lagi tuh teman-teman tuh, apa benar presiden dan boleh berkampanye ataupun berpihak? Nah, di sini kita akan bahas teman-teman, jangan skip videonya. Oke teman-teman semua. Nah, presiden kemarin kita lihat sendiri bahwa ada berita terkait dengan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman semua. Nah, pertama terkait Undang-Undang Pemilu pasal 281 yang menyatakan isi pasal adalah bahwa presiden dan wakil presiden boleh berkampanye asalkan dengan syarat tidak memakai fasilitas negara dan melakukan cuti kampanye. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman semua, berarti boleh dong nih presiden berkampanye atau memihak? Nanti dulu teman-teman, kita harus bisa lebih dalam lagi memaknai pasal demi pasal teman-teman. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pasal 282, di mana isi pasal menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pusat sampai kepala desa tidak boleh mengeluarkan atau berstatement pendapat yang merugikan atau menguntungkan bagi salah satu pasangan calon. Nah, sudah ada dua pasal teman-teman di situ. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apa Presiden Jokowi itu memang boleh melakukan atau berstatement seperti itu, atau memang seharusnya tidak boleh? Nah, di sini gue mau membahas tentang Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa presiden boleh memihak atau boleh berkampanye. Nah, ini kembali lagi teman-teman, gue tidak pernah atau tidak menyudutkan siapapun di sini. Gue hanya menurut pandangan gue, dan di sini gue bersifat netral, tidak memihak siapapun. Nah, kita balik lagi ke pasal 281 yang di situ menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden boleh berkampanye. Namun teman-teman harus melihat bahwa di situ ada aturan yang menyatakan bahwa selama tidak memakai fasilitas negara dan bercuti. Nah, sekarang kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo ketika berstatement seperti itu, apakah dia sudah cuti? Apakah Presiden Jokowi sudah melakukan cuti? Nah, menurut pandangan gue bahwa di situ adalah Presiden Jokowi tidak dalam kapasitas atau berbicara sebagai orang atau yang melakukan kampanye. Karena apa teman-teman? Di mana pasal itu menyatakan bahwa harus ada cuti kampanye. Nah, sedangkan Presiden Jokowi tidak sedang cuti, yang dimana dia melakukan statement itu dalam posisinya sebagai presiden yang dilakukan dalam acara yang kita lihat sendiri bahwa acara itu kan acara negara teman-teman, yang dimana ya posisinya dia tidak sebagai dia sebagai presiden tapi tidak melakukan cuti. Nah, ini teman-teman yang harus dilihat bahwa ini adalah suatu pelanggaran,
suatu pelanggaran hukum. Kenapa? Menurut gua, itu balik lagi, itu menurut gua. Karena ketika presiden mengucapkan statement dengan kapasitas dia sebagai presiden, itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Karena apa? Karena posisinya itu dalam hal dia masih menjabat sebagai presiden dan dia berstatement dalam acara kenegaraan. Nah, sekarang bagaimana posisinya ketika presiden sekarang menyatakan bahwa ini sudah benar? Nah, itu balik lagi ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa di pasal 282 juga juga disebutkan di situ bahwa pejabat negara, pejabat pemerintah pusat maupun daerah ataupun kepala desa tidak boleh mengeluarkan statement ataupun keberpihakan kepada salah satu calon, apalagi itu dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi posisinya menurut gue ini ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, jadi gimana tuh solusinya? Ya, presiden harus cuti. Kalau memang mau, presiden harus cuti dan dia harus menanggalkan kepresidenannya untuk melakukan kampanye. Entah untuk siapa, kita nggak tahu. Tapi kan kita secara kasat mata ataupun yang kita lihat bahwa itu salah satu paslon mungkin sudah ada pilihan presiden. Tapi gue nggak mau ngebahas itu di sini. Yang gue mau bahas adalah kewenangan presiden ketika melakukan statement itu tidak boleh dilakukan ketika dalam hal menjabat sebagai presiden. Itu sebetulnya poinnya, teman-teman. Nah, solusinya adalah presiden harus melakukan cuti. Dia harus tidak boleh menjabat sebagai presiden, dan itu baru secara legal dia boleh berkampanye. Dan apa? Tidak boleh memakai fasilitas negara, tidak boleh memakai atribut negara ataupun apapun itu terkait dengan keinginan atau ketika Presiden Jokowi atau Pak Joko Widodo ingin melakukan kampanye. Jadi apapun yang dilakukan ketika melekat kepada Presiden Jokowi sebagai presiden itu tidak boleh kalau memang misalkan ingin mendukung atau berpihak kepada salah satu calon atau ingin berkampanye. Nah, ini menurut pandangan gue, teman-teman. Seandainya Presiden Jokowi melakukan statement seperti itu, secara tidak langsung dia menyatakan bahwa pemerintah mendukung salah satu calon. Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa, teman-teman? Karena ketika presiden berstatement, ya, dia di situ mempunyai bawahan menteri, ASN ataupun apapun itu, yang dimana ketika atasannya itu mengatakan bahwa ada keberpihakan kepada salah satu calon, nah, ketika kapasitasnya di situ sebagai presiden, nah, itu akan menimbulkan bahwa berarti negara hanya telah mendukung salah satu calon atau pemerintah mendukung salah satu calon. Beda halnya ketika Presiden Jokowi menyatakan bahwa saya berbicara seperti ini dalam kapasitas saya sebagai ketua umum parpol, dan itu pun harus dia tidak boleh posisinya sebagai atau sedang menjabat sebagai presiden, dia harus cuti dulu. Nah, itu baru dikatakan bahwa itu legal dalam hal dia berstatement seperti itu. Tapi kalau dalam posisi sekarang Presiden Jokowi sedang menjabat, jelas itu dilanggar atau itu melawan undang-undang. Ya, secara tidak langsung menurut gue artinya apa? Ketika presiden mengatakan seperti itu, nah, berarti artinya pemerintah. Karena presiden itu adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya, ketika dia melakukan statement seperti itu, berarti pemerintah sama saja mendukung salah satu calon. Nah, gue balik lagi, gue bukannya menuduh, tapi ini menurut pandangan gue, ya, artinya secara tidak langsung, artinya presiden bisa dikatakan semua yang ada kaitannya dengan keperpihakan selama dia posisinya menjabat sebagai presiden, bisa dikatakan secara tidak langsung itu adalah instruksi presiden untuk menyatakan bahwa presiden mendukung salah satu calon. Karena apa, teman-teman? Tetap kita harus sesuai dengan
hukum yang berlaku ketika presiden menyatakan itu. Nah, teman-teman balik lagi, itu semua pendapat pasti akan berbeda-beda. Tapi menurut pendapat gua dan pandangan gua adalah kalau memang Presiden Jokowi ingin melakukan kampanye harus cuti dulu. Mungkin itu aja teman-teman semuanya, dan gue di sini tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak maupun berpihak kepada salah satu pihak lain. Artinya di sini gue hanya sesuai dengan pandangan gue dan lurus, tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan salah satu orang. Oke teman-teman semua, terima kasih teman-teman atas perhatiannya yang sudah menonton. Di sini gue tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Gue di sini hanya menurut perspektif hukum dan menurut pandangan gue. Jadi gue di sini bersifat netral, tidak ingin menyinggung siapapun. Oke teman-teman, kalau memang misalkan suka bisa di like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Salam keadilan. Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channel gue Reza Torik. Di sini di channel gue ini gue akan membahas masalah-masalah terkait hukum maupun sosial yang ada di masyarakat menurut pandangan gue. Mari kita mulai. Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat. Kali ini di sini gue mau membahas masalah yang ada di masyarakat, masalah hukum. Nah, apa itu masalah hukum yang mau kita bahas hari ini? Yaitu masalah tentang perceraian. Nah, mungkin teman-teman di sana masih bingung nih, artinya ketika teman-teman mau atau melakukan perceraian atau mau bercerai, bagaimana sih proses atau prosedur yang ada kalau kita mau cerai. Jadi begini teman-teman, gue jelasin sedikit. Nah, proses perceraian itu pertama kita harus mengajukan gugatan perceraian. Nah, gugatan perceraian itu kita buat, nanti dalam isi gugatan itu apa saja nih, atau maksudnya cerai itu alasannya apa. Nah, itu nanti kita dituangkan dalam gugatan. Nah, setelah gugatan kita buat, teman-teman semua harus memasukkan gugatan itu ke pengadilan sesuai agama teman-teman masing-masing. Seandainya teman-teman semua beragama Muslim, nah, teman-teman masukkan gugatan ke pengadilan agama. Kalau teman-teman non Muslim bisa ke pengadilan negeri, yang dimana pengadilan agama atau pengadilan negeri yang teman-teman masukkan gugatan harus sesuai dengan domisili tergugat. Nah, misalkan tergugat tinggal di Depok atau di Jakarta Selatan, nah, teman-teman masukkan ke pengadilan negeri setempat atau pengadilan agama setempat. Nah, selanjutnya teman-teman setelah masukkan gugatan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat di mana tempat tergugat tinggal, habis itu teman-teman akan diarahkan ke PTSP atau registrasi. Nah, setelah registrasi, kumpulkan data-data dokumen seperti gugatan, habis itu buku nikah, kalau memang misalkan ada anak bisa dilampirkan akta anak, KTP teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman tinggal menunggu
nanti akan dipanggil sidang. Nah, biasanya teman-teman akan menunggu itu sekitar 2 minggu. Nah, kalau teman-teman udah dapat panggilan sidang, nanti misalkan teman-teman melalui sidangnya melalui sidang konvensional atau tidak melalui e-court, nanti surat dari pengadilan setempat akan dikirimkan ke alamat teman-teman. Seandainya alamat tergugat dan penggugat itu akan datang surat dari pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk dilakukannya sidang awal. Nah, apa sih sidang awal itu? Nah, nanti gue jelasin. Artinya gue akan di sini akan menjelaskan tahapan-tahapan sidangnya teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengerti bahwa tahapan sidang di peradilan agama seperti ini, seperti itu. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengambil atau datang pada sidang awal, teman-teman akan diarahkan untuk melakukan mediasi. Mediasi itu teman-teman akan dihadapkan dengan atau dipertemukan dengan hakim mediator, yang nanti hakim mediator akan memediasi teman-teman semua. Kira-kira apakah masih bisa nih dilakukan upaya rujuk? Kalau memang tidak bisa, berarti nanti teman-teman masuk kepada tahap sidang pokok perkara. Nah, apa itu pokok perkara? Artinya tahapan sidang sudah dimulai. Oh iya, sebelumnya teman-teman, tahapan sidang mediasi itu ada 3 kali teman-teman. Misalkan pertama, mediasi pertama akan disuruh untuk berpikir-pikir, untuk dilakukan mediasi di luar. Seandainya memang tidak ketemu, diundang lagi mediasi kedua sampai maksimal 3 kali dan minimal 2 kali. Setelah itu masuk ke sidang pokok perkara. Nah, sidang pokok perkara itu seperti apa teman-teman semua? Sidang pokok perkara itu seperti sidang-sidang yang teman-teman tahu kalau lihat di TV itu seperti di pengadilan. Nah, nanti ketika teman-teman penggugat ataupun yang tergugat itu datang, itu dia akan dibacakan tentang isi gugatan. Nah, seandainya sudah masuk dalam isi gugatan, masuk kepada tahap yaitu replik dan duplik teman-teman. Apa itu replik duplik? Nah, artinya pada intinya replik adalah jawaban dari isi gugatan, duplik adalah jawaban dari isi replik. Itu artinya saling jawab menjawab ketika dalam tahapan sidang. Setelah replik duplik, baru teman-teman masuk kepada bukti. Bukti apa itu teman-teman? Bukti surat, bukti saksi, bukti keterangan surat, bukti keterangan saksi. Nah, setelah bukti keterangan surat, keterangan saksi, nanti baru teman-teman masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan artinya semua isi gugatan, replik, duplik, saksi, dan bukti surat itu disimpulkan dalam kesimpulan. Setelah dalam kesimpulan, nanti hakim akan memeriksa dari tahapan awal, gugatan, replik, duplik, dan akhirnya pada kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, baru nanti teman-teman akan mendapatkan isi putusan. Nah, putusannya itu dikabulkan atau tidak, nah itu dari tergantung majelis hakim. Nah, nanti kalau memang misalkan ternyata dikabulkan, berarti tandanya teman-teman sudah resmi bercerai. Nah, setelah resmi bercerai, itu akan keluar akte cerai. Berarti tandanya teman-teman sudah melakukan perceraian secara negara. Jadi ingat lagi teman-temannya, ada 7 tahapan. Pertama adalah mediasi, replik duplik, habis itu keterangan saksi, keterangan surat, kesimpulan, lalu putusan. Ingat ya teman-teman, itu adalah tahapan-tahapan dari persidangan dalam perceraian. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung bagaimana proses dan prosedurnya, yang tadi udah gue jelasin, tapi kalau memang masih kurang jelas, teman-teman bisa komen, nanti mungkin akan gue jawab kok komen teman-teman semua. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan yang sudah menonton channel gue. Di sini tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, tujuannya adalah untuk menghibur dan mengedukasi. Dan jangan lupa teman-teman untuk komen, like, dan subscribe video gue, dan tunggu video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.
Salam keadilan. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel gue, Reza Torik. Di channel ini gue akan ngebahas masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik dari segi hukum maupun sosial, menurut pandangan gue dan menurut perspektif hukum. Mari kita bahas. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat. Nah teman-teman, di channel ini gue akan ngebahas masalah yang biasa atau sering terjadi di masyarakat terkait dengan apa ya teman-teman semua. Kira-kira teman-teman bisa menebak gak nih? Nah itu adalah pungli, yaitu pungutan liar. Mungkin dari teman-teman semua pasti atau pernah melakukan atau dimintakan pungutan liar. Pungli itu apa sih teman-teman? Nah, kalau teman-teman tahu, pungli adalah pungutan yang ilegal yang tidak sah. Artinya pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan itu tidak pernah diatur dalam aturan undang-undang. Contohnya apa nih teman-teman semua? Contohnya, salah satu contohnya teman-teman yang paling sederhana dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, yaitu masih ada pungli terkait pembuatan IKTP. Itu salah satu contoh ya teman-teman semua. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat KTP, tiba-tiba oknum, kita sebut oknum, meminta duit kepada teman-teman semua untuk membuat biaya IKTP, yang padahal itu tidak pernah ada biaya yang dikeluarkan oleh yang membuat KTP. Artinya semua yang ingin membuat KTP itu sudah ditanggung oleh pemerintah dan itu gratis teman-teman. Nah, masih banyak teman-teman yang mungkin merasa bahwa kita diminta 50.000, 100.000. Teman-teman, kalau seandainya ada yang meminta tersebut, teman-teman harus bisa mengatakan bahwa mana aturannya yang mengatakan bahwa pembuatan IKTP itu harus mengeluarkan biaya. Padahal semua anggaran yang sudah dikeluarkan oleh negara itu sudah ada aturan atau pembuatan untuk IKTP. Jadi tidak ada pungutan atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh yang membuat KTP. Nah, itu salah satu contoh teman-teman. Seandainya ada oknum yang menyatakan bahwa KTP itu harus dimintakan duit, teman-teman harus tegas di sini ya teman-teman semua. Karena apa teman-teman? Itu sudah masuk kepada pasal tentang tindak pidana pemberantasan korupsi teman-teman. Nah, apa itu tindak pidana korupsi? Artinya ketika oknum pegawai negeri ataupun swasta yang diatur di pasal 12 ayat 1 teman-teman, bahwa pegawai negeri atau pegawai swasta yang meminta untuk biaya yang di luar prosedur itu dianggap pungutan liar atau biaya ilegal. Nah, ancaman hukumannya bisa di atas 20 tahun dan denda 1 miliar. Karena apa teman-teman? Walaupun nominalnya kecil, tapi itu sudah masuk dalam hal tindak pidana korupsi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 teman-teman. Nah, jadi bahaya sekali teman-teman seandainya pegawai negeri atau oknum pegawai negeri ataupun oknum ASN yang meminta biaya-biaya terkait dengan pembuatan IKTP. Bukan hanya IKTP teman-teman, contohnya pembuatan SIM, pembuatan laporan kepolisian, pembuatan pajak. Misalkan pembuatan pajak artinya pembuatan NPWP. Nah, pembuatan apapun yang kaitannya dengan administrasi pemerintah itu sudah ada standar biayanya. Bahkan ada yang gratis teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika ada oknum yang mengatasnamakan pegawai atau ASN untuk meminta biaya-biaya yang di luar prosedur. Teman-teman harus tegas
bahwa ini adalah tindak pidana korupsi. Dan hati-hati teman-teman juga ketika teman-teman bilang bahwa di pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang menyuap pun bisa dipenjara 5 tahun, yang memberikan janji, memberikan uang kepada oknum atau yang mengurus tentang pemerintah atau tentang administrasi tersebut, itu bisa dikatakan bahwa teman-teman telah menyuap oknum tersebut, dan teman-teman bisa juga dikenakan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 250 juta. Itu ada di pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi balik lagi teman-teman semua, kita harus melihat bahwa korupsi ini merupakan hal menjadi budaya dari negara kita yang sudah sangat lama terjadi. Padahal uang yang teman-teman setorkan atau teman-teman bayarkan itu bukan masuk ke kas negara teman-teman, itu masuk kepada kantong-kantong pribadi-pribadi oknum. Nah, padahal biaya-biaya itu bisa dikatakan sudah ada yang gratis, dan walaupun ada biaya, itu tidak mungkin sebesar biaya-biaya yang di luar jangkauan teman-teman. Misalkan biaya itu tidak mungkin di atas 1 juta ataupun 500.000. Nah, seandainya ada pun, teman-teman harus meminta aturan itu. Karena teman-teman? Kalau teman-teman ikut terlibat dalam situ, berarti teman-teman juga bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana. Nah, solusinya gimana teman-teman? Seandainya ternyata teman-teman bilang, oh, kalau saya nggak bayar begitu, nanti saya dipersulit dong, saya nggak bisa buat ini, atau mau buat SKCK atau mau buat surat akta lahir, apapun yang kaitan dengan administrasi pemerintahan, dimintakan duit, itu teman-teman wajib lapor. Nah, gimana wajib lapornya? Teman-teman harus berani untuk mengatakan bahwa ini sudah terjadi pelanggaran, dan teman-teman bilang bahwa saya akan lapor kepada pengawas. Pengawas apa itu teman-teman? Pengawas yang mengawasi tentang oknum-oknum ASN. Sekarang pemerintah sudah mempunyai tim saber pungli, yang dimana saber pungli itu baik dari hal terkecil maupun yang besar itu bisa kita laporkan dan akan ditindak teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut dan nggak usah ragu untuk melaporkan sesuatu yang janggal terhadap kepengurusan administrasi teman-teman semua. Karena teman-teman? Jangan sampai kita budayakan pungli itu akan merugikan negara dan merugikan diri teman-teman dengan budaya-budaya yang tidak benar, dan akhirnya itu akan terus berkelanjutan. Dari sekarang dan hari ini teman-teman harus bisa itu. Sebetulnya kalau misalkan memang dipersulit, teman-teman juga harus bisa mengatakan bahwa ini birokrasi yang teman-teman bisa mengatakan bahwa birokrasi ini tidak benar, dan teman-teman tegas mengatakan bahwa saya tidak mau mengeluarkan biaya yang di luar prosedur, yang di luar ketentuan biaya-biaya. Kalau ada itu, silahkan lapor teman-teman. Sudah ada institusi terkait dengan laporan pungli dan saber pungli. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Seandainya teman-teman merasa bahwa nanti ada tekanan dari pihak pemerintah ataupun ada diperlambat kepengurusannya, sekarang sudah ada institusi terkait dengan pengawasan terkait pungli. Bahkan kalau teman-teman misalkan ada oknum-oknum, salah satu contoh di kepolisian, teman-teman dimintakan duit, misalkan bikin laporan di kepolisian, lapor ke Propam. Propam apa itu teman-teman? Adalah pengawas dari kepolisian yang nanti ketika memang ada oknum yang meminta duit, itu bisa ditindak secara tegas dan masuk bisa ranah pidana maupun kode etik ya teman-teman. Kalau ASN, teman-teman bisa lapor ke inspektorat pengawas daerahnya ataupun inspektorat di kementerian-kementerian terkait. Seandainya sekarang contohnya adalah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang kepengurusan
Artinya ketika teman-teman berani menyuarakan itu, berani tegas untuk menolak pungli, saya yakin oknum-oknum tidak akan berani juga ketika teman-teman tahu aturan, teman-teman tahu prosedur, dan ketika teman-teman tegas mengatakan bahwa tidak mau mengeluarkan uang, nah itu salah satu kemajuan dari secara kemajuan dari birokrasi kita. Artinya dari diri sendiri, dan akhirnya birokrasi kita perlahan akan menghilangkan budaya-budaya seperti pungli. Kalau bukan dari diri kita, mulai dari diri kita, dari mana lagi teman-teman? Segala bentuk pungli itu pidana. Yang memberi pungli, yang meminta pungli itu pidana. Ada pidananya masing-masing. Jadi mulai sekarang teman-teman stop pungli, dan kalau bisa teman-teman jangan sampai terjerumus di dalam pungli, karena akan berakibat pidana, yaitu bisa hukuman kurungan maupun hukuman denda teman-teman. Pasti teman-teman nggak mau kan kalau seandainya kan teman-teman dikurung di penjara ataupun denda. Nah, itu teman-teman kira-kira yang bisa gue sampaikan. Artinya di sini gue ingin mengedukasi teman-teman supaya teman-teman menolak pungli, tegas menolak pungli, supaya budaya pungli itu bisa terhapus, bisa dimulai dari diri kita, untuk supaya berkelanjutan bahwa pungli itu tidak bisa hidup atau tidak bisa tumbuh di negara kita ataupun di birokrasi kita. Kalau dari diri kita sudah berani mengatakan tegas tolak pungli, dengan otomatis secara tidak langsung itu akan menghilang perlahan. Nah, jadi itu teman-teman terkait pungli. Intinya apapun yang bisa pengurusan tentang birokrasi pemerintahan, baik pembuatan SIM, paspor, IKTP, akta, dan lain-lain, itu sudah ada standar biayanya. Adapun standarnya sudah gratis. Jadi jangan mau dimintakan duit yang tidak sesuai prosedur. Kalau misalkan memang teman-teman mau urus cepat, nah teman-teman sesuai dengan aturan main teman-teman. Karena apa? Karena budaya kita sudah rusak dengan budaya-budaya pungli. Jadi jangan hanya orang yang punya uang bisa diurus cepat, sedangkan yang tidak punya uang tidak bisa diurus cepat. Semua sama di mata hukum, equal before of the law, tidak ada perbedaan di mata hukum, semua sama di mata hukum. Dan begitupun pengurusan administrasi, tidak ada yang dibeda-bedakan. Siapa yang mengurus, siapa yang atau dari kelas mana, kelas atas, kelas bawah, semua harus sesuai dengan prosedur. Budayakan semua sesuai dengan aturan agar kita bisa terhindar dari korupsi, nepotisme, ataupun kolusi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah kata. Maksud video ini adalah mengedukasi dan menghibur, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Kalau memang teman-teman suka, bisa like, dan jangan lupa komen, subscribe, and share, dan jangan lupa tunggu video-video gue yang lain. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Di channel gue ini gue akan membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik dari segi hukum maupun sosial, menurut pandangan gue dan perspektif hukum. Mari kita bahas. Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat.
Balik lagi di channel gue ini. Kali ini gue akan ngebahas tentang masalah yang sebetulnya sudah lama banget nih. Jadi kita tahu masalah ini, bahkan kita nggak tahu ujungnya kapan masalah ini akan selesai, yaitu tentang tindak pidana korupsi. Nah, teman-teman pasti tahu lah artinya apa sih itu korupsi. Bahkan korupsi bukan hanya ada di level tertinggi, bahkan sampai level terkecil itu sudah bisa dikatakan seandainya ada penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan aturan atau kita ambil uang yang bukan hak kita, itu bisa dikatakan itu salah satu tindak pidana korupsi. Namun lebih luas lagi, tindak pidana korupsi saat ini adalah terkait dengan kerugian negara akibat korupsi. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Kita lihat sekarang berita-berita yang ada di media, banyak pejabat-pejabat kita atau pejabat yang ada di Indonesia ini tersangkut masalah korupsi. Dan sampai kapan korupsi ini akan lepas dari negara kita? Nah, pertanyaannya pasti orang-orang ingin melihat negara kita bersih dari korupsi. Memang tidak mudah teman-teman untuk melihat negara kita nanti ke depan akan bebas dari korupsi, akan lepas dari korupsi. Kenapa? Karena ketika korupsi itu tidak ada atau bisa ditekan, otomatis negara kita akan semakin maju teman-teman. Dengan negara ini semakin maju, lapangan pekerjaan semakin banyak terbuka, penyerapan anggaran negara semakin banyak, dan akhirnya hidup kita di negara ini akan semakin makmur dan tidak ada terjadinya kejahatan. Kenapa teman-teman? Ketika negara ini sulit, tindak pidana kejahatan akan selalu ada. Bayangin teman-teman, banyak orang-orang yang melakukan kejahatan karena uang, seperti mencuri, merampok, bahkan ada uang 10.000 itu bisa jadi terjadi peristiwa pidana karena sakingnya susah ekonomi kita. Nah, itu imbas dari, tanpa kita sadari, itu imbas dari banyaknya korupsi di negara kita. Ini saya jelasin sedikit teman-teman. Artinya ketika korupsi itu merajalela, otomatis pendapatan negara kita telah diambil oleh para koruptor. Artinya pendapatan yang seharusnya maksimal masuk ke kas negara itu tidak maksimal teman-teman. Yang dimana ketika pendapatan negara tidak maksimal, yang harusnya pendapatan negara itu bisa dibagikan merata oleh semua rakyat, dibangun ekonominya. Namun ketika itu dikorupsi, itu dimakan oleh segelintir pihak atau oknum, nah negara ini tidak akan maju sampai kapanpun teman-teman. Makanya korupsi dibilang adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa yang berdampak masif. Cuma di negara kita ini kurang tegas teman-teman. Artinya apa? Sanksi dari tindak pidana korupsi sangat lemah. Sekarang kita dengar ada undang-undang perampasan aset, sampai sekarang kita belum tahu judulnya di mana. Artinya undang-undang perampasan aset itu akan memiskinkan koruptor. Namun sampai sekarang tidak pernah ada hal-hal terkait dengan tindakan hukuman bagi perampasan aset. Karena apa teman-teman? Balik lagi, ini masalah politik teman-teman. Ketika politik itu sudah kuat di sana, bahkan aturan yang akan merugikan sebelah pihak itu sangat ditentang oleh para politisi, oknum politisi. Makanya teman-teman, kita sebagai masyarakat harus mengawal itu, harus benar-benar bersama untuk melihat bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan undang-undang tentang perampasan aset. Karena apa? Dengan undang-undang perampasan aset itu akan menimbulkan efek jerah bagi para pelaku korupsi, dan dia akan dimiskinkan baik dari segi harta maupun hukuman dari segi moral teman-teman, ditambah pidana kurungan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa korupsi masih bisa merajalela? Ini menurut pandangan gue teman-teman semua, bahwa
korupsi adalah alurnya. Kalau kita lihat, kenapa pejabat, bupati, gubernur, setingkat menteri itu bisa sangkut korupsi? Karena di situ ada permainan lelang, teman-teman. Ketika lelang itu dipilih atau ditunjuk oleh pihak dalam seperti menteri, seperti pejabat, bupati, di situ ada penyalahgunaan anggaran seperti maaf, seperti suap, seperti gratifikasi, teman-teman. Padahal di situ sangat dilarang, teman-teman. Ini merupakan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena itu sangat merugikan negara. Bahkan ketika ada proyek fiktif, kita lihat Menara BTS yang sekarang lagi, kemarin Menkominfo bilang bahwa ada pembangunan ini, pembangunan itu. Ternyata dengan biaya yang sedemikian yang dianggarkan, ternyata hanya penyerapannya berapa. Atau ternyata ada gratifikasi, atau ada penunjukan langsung terhadap para konsultan atau penerima proyek. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan tentang undang-undang pidana korupsi. Jadi teman-teman, satu yang harus kita lakukan adalah berani melakukan terobosan hukum seperti menghukum seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana korupsi. Seperti yang di negara Cina, hukuman mati, teman-teman. Siapa kalau udah hukuman mati yang berani untuk korupsi? Yang kedua adalah miskinkan koruptor. Setelah miskinkan koruptor, buat sanksi sosial, cabut hak politiknya. Dengan adanya hukum yang tegas tanpa pandang bulu, itu akan membuat efek jerah korupsi, teman-teman. Koruptor-koruptor tidak akan berani. Sekarang kita lihat, teman-teman semua, berapa hukuman bagi para koruptor? Paling besar berapa tahun, teman-teman? Itu tidak sebanding dengan duit yang dia makan dan tidak halal, teman-teman. Nah, dan itu harusnya masuk ke kas negara, harusnya itu bisa menjadi pendapatan negara. Namun dimainkan sedemikian rupa oleh para pejabat atau oknum pejabat untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan negara, teman-teman. Makanya korupsi harus kita lawan, harus kita gencarkan untuk apa? Mau negara ini maju, mau negara ini makmur, korupsi terus diberantas, teman-teman. Jangan sampai korupsi merajalela. Karena akar permasalahan negara ini adalah budaya korupsi, budaya suap, budaya gratifikasi. Sampai kapanpun, kalau itu masih ada di negara ini, masih tinggi tingkat korupsinya, jangankan dia, teman-teman, mungkin negara yang miskin makin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Ini adalah ketimpangan dan ketidaksamaratan atau ketidakadilan dalam hal ekonomi, teman-teman. Makanya, di samping hukum yang tegas, dan kedua adalah pengawasan, teman-teman. Kedua pengawasan apa, teman-teman? Jadi masyarakat harus berani melaporkan jika ada korupsi. Harus berani melaporkan jika terjadi tindak pidana korupsi. Semua mata harus berani untuk berspeak up. Artinya speak up untuk berbicara bahwa di sana ada korupsi, di situ ada kolusi, di sini ada nepotisme. Karena nggak mungkin KPK akan mengawal sedemikian rupa atau sedemikian orang di satu negara ini, teman-teman. Nah, ibaratnya gini, teman-teman, mata atau intel kita untuk korupsi itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat wajib lapor, teman-teman, kalau misalkan ada penyalahgunaan dalam hal kewenangan atau korupsi. Nah, setelah pengawasan dari masyarakat sendiri, kita harus ubah sistem, teman-teman. Yang kita lihat adalah sekarang lelang yang ada di negara kita ini tidak berdasarkan lelang yang mandiri, teman-teman. Artinya tetap saja kabupaten, pemerintah kabupaten, gubernur, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat tetap bisa menunjuk langsung. Ini ide sih, teman-teman semua. Kalau misalkan pemerintah pusat berani membuat badan lelang sendiri, berani membuat badan lelang sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, itu menjadi suatu terobosan agar apa? Agar semua proyek yang masuk memang dilelang secara terbuka, transparan, tanpa adanya intervensi dari
pihak luar atau kroni-kroni dari pejabat terkait, supaya apa teman-teman, ini menjadi suatu terobosan. Kita tidak lagi bermain dengan misalkan menteri ada proyek di kementeriannya, penunjukan padahal sudah lelang. Ternyata faktanya apa teman-teman, itu masih berkaitan dengan kroninya atau penunjukan langsung, walaupun secara data itu telah dilelang secara terbuka, tapi itu nihil teman-teman, itu fiktifnya. Artinya apa? Ketika lelang itu dilakukan di badan lelang instansi internal mereka, itu tetap ada permainan teman-teman, nggak mungkin tidak. Kalau eksternal yang melakukan lelang, otomatis tidak ada campur tangan dari instansi terkait yang mempunyai proyek. Nah, ini patut kita diskusikan teman-teman ke depan. Karena apa? Karena tidak mungkin celah korupsi itu selalu ada. Namun bagaimana kita meminimalisir korupsi dan membuat sistem yang baik agar supaya korupsi benar-benar terberantas teman-teman. Yang pertama adalah hukum yang tegas, kedua pengawasan dari masyarakat, yang ketiga adalah membenahi sistem. 3 unsur itu yang membuat kita kuat, membuat korupsi ini akan hilang sedikit demi sedikit, ataupun kita tekan angka korupsi itu. Karena apa teman-teman? Korupsi itu membuat negara ini tidak maju dan membuat negara ini makin tertinggal, sehingga kalau kita tertinggal dari negara-negara lain, penjajah secara tidak langsung akan datang teman-teman. Maksudnya penjajah artinya negara-negara lain akan expand di sini karena ekonomi kita masih banyak bergantung oleh hutang luar negeri. Kita punya hutang luar negeri. Karena apa? Karena ekonomi kita nggak mandiri. Kita tidak bisa berdikari di sini teman-teman. Seharusnya dengan alam yang banyak, sumber daya alam yang banyak, kekayaan negara, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mafia-mafia yang membekini ilegal tambang, mafia-mafia yang membekini kelapa sawit, emas, itu masih banyak teman-teman. Yang dimana ketika pertambangan kita dikuasai oleh negara lain, tambang-tambang ilegal ternyata masuk ke kas negara lain, tapi tidak masuk ke kas negara kita. Nah, satu yang pertama harus kita pantau adalah banyak usaha-usaha ilegal yang dibeki oleh pemerintah, yang seharusnya kekayaan itu diambil oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat, namun tidak pernah ada satupun yang masuk ke kas negara. Karena apa? Karena tambang atau kelapa sawit atau apapun itu ilegal. Ya secara otomatis teman-teman, ketika pertambangan kita, ketika kekayaan negara kita tidak bisa dimaksimalkan oleh kita atau pemerintah dan dibagikan kembali oleh rakyat dan masuk ke kantong-kantong oknum, ke negara lain, artinya apa teman-teman? Yang seharusnya pajak kita atau pendapatan hasil negara kita semakin besar, ini sangat minim teman-teman. Itulah yang dinamakan ekonomi kita harus berdiri di kaki sendiri, supaya kekayaan kita tidak lari keluar dan hasil pajak kita maksimal untuk negara kita teman-teman. Nah, itu teman-teman semua. Artinya sekarang masyarakat harus mengawal, harus berani mengatakan, melaporkan ketika ada tindak pidana korupsi. Kalau teman-teman mau masih sayang dengan keturunan kita, anak cucu kita ke depan, kita harus berani memberantas korupsi. Karena kalau kita tidak maju negara itu akan meninggalkan presiden buruk dan akan membebani anak cucu kita kelak. Kalau negara ini semakin tertinggal, semakin buruk, dan negara ini akan semakin jatuh, bahkan ekonomi akan semakin menurun, sehingga akan berdampak pada anak cucu kita yang akan susah kehidupan yang depan, akan susah mencari pekerjaan, akan susah mendapatkan ekonomi yang baik. Dari sekarang kita harus berani mengatakan tidak pada korupsi. Kita harus berani mengawal jika terjadi adanya korupsi di manapun itu, berani melapor, berani speak up untuk berbicara bahwa korupsi tidak bisa hidup di negara kita. Mungkin itu aja teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah kata. Maksud video ini adalah mengedukasi dan menghibur, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Kalau memang
teman-teman suka bisa like, dan jangan lupa komen, subscribe, and share, dan jangan lupa tunggu video-video gue yang lain. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.